menjadi tuan rumah dari balap mobil Formula E untuk mengirimkan pesan kepada semua bahwa masa depan transportasi adalah transportasi yang bebas emisi, dan Jakarta harus bisa menjadi pionir dalam mobilitas penduduknya. Konyolnya Anies mau dibodohi Formula E hampir 1 triliun. Haduh. Tahun 2019 Anies sudah membayar uang fee kepada Formula E. Operation FEO sebesar 360 miliar. Tahun 2020 membayar lagi fee sebesar 200 miliar. Lalu ditambah dengan membayar bank garansi sebesar 423 miliar kepada tahun yang sama. Total Anies telah mengeluarkan uang sebesar 983 miliar untuk proyek ini. Itu pun pakai uang APBD. Itu pun waktunya meleset jauh lagi. Yang rencana awal digelar tahun 2020, akhirnya mundur ke 2022 dengan alasan pandemi. Itu pun tahun 2022, bulan tahun berapanya belum ditentukan. Bayangkan uang APBD itu uang rakyat, diletakkan di tangan pihak luar hanya untuk dianggurin. Bagi kita dianggurin karena tidak ada nilai ekonomisnya lagi. Tidak bisa diputarkan menjadi modal kerja, membayar biaya-biaya atau dibelanjakan untuk keperluan daerah. Bagi FEO itu tentu uang yang produktif. Uang jatuh dari langit tanpa mengorbankan apa-apa. Mereka menerima uang sebesar itu dan bisa digunakan terserah mereka pula. Setelah diputuskan batal diselenggarakan dan atau menurut Anies ditunda, Mei 2020 PT Jakarta Propertindo selaku penyelenggara telah melakukan renegosiasi dengan FEO agar bank garansi bisa ditarik. Menurut mereka renegosiasi itu disetujui oleh pihak FEO, artinya uang 423 miliar dapat ditarik kembali. Namun untuk uang fee tidak dapat ditarik sama sekali. Alasannya karena menjadi jaminan kewajiban bagi Jakpro kepada FEO. Anggaplah 423 miliar benar dikembalikan ke kas DKI, tapi masih ada 560 miliar di tangan pihak lain yang tidak bisa diapa-apakan sampai dengan tahun 2022. Kebayang tidak uang sebesar itu kalau digunakan untuk kepentingan warga Jakarta? Akan berapa banyak warga yang akhirnya terbebas dari banjir misalnya? Ataupun kalau berapa banyak warga bisa tercukupi keperluan hariannya. Apalagi kalau kita hitung itu sebagai modal usaha, uang 560 miliar sampai dengan tahun 2022, 3 tahun akan bisa menjadi berapa setelah diletakkan pada bisnis yang potensial bisa jadi 1 triliun. Tidak usah jauh-jauh, kita anggap itu sebagai deposito saja. Dengan 560 miliar, bunga deposito adalah 2,9% per tahun, sudah mendapatkan 16,24 miliar per tahun. Anggap saja tidak ada bunga, karena seharusnya lebih besar. Karena 3 tahun, ya kalikan saja 16,24 kali 3 hasilnya adalah 48,72 miliar rupiah. Jadi paling tidak itulah kerugian daripada APBD diletakkan di FEO selama 3 tahun. Konyol kan? Kekonyolan ini memang sudah ada bau-baunya dari awal, karena semenjak rencana ini bergulir, banyak pihak yang sudah meragukan bahkan melarang event ini digelar oleh Anies. Selain karena tidak potensial dari segi ekonomi, juga tidak ada bangga-bangganya menyelenggarakan event di negara lain pun tidak ada antusias yang menonton. Itu sama saja membuang uang untuk satu gelaran acara yang tidak punya dampak apa-apa ke depan. Belum lagi penolakan dari pengamat budaya, karena menurut mereka Monas terlalu sakral untuk dijadikan ajang balapan seperti itu, dan juga penolakan dari pejabat negara. Tapi Anies tidak mau percaya, dia nekat saja meneruskan apa yang mungkin diidam-idamkannya sebagai satu prestasi kelak di ujung pengabdian di Jakarta ini. Atau ini bukan impiannya melainkan impian pihak lain, karena di belakangan setelah Sadikin Aksa menjadi tersangka tanggal 13 Maret lalu, ada dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan. Formula E ini kembali hangat dibicarakan. Ternyata Sadikin Aksa adalah RC dari gelaran Formula E ini. RC adalah Racing Committee. Fantasi liar publik pun semakin berkembang, karena ternyata Sadikin Aksa ini adalah keponakan JK. Ya, JK baru beberapa hari lalu memuji Anies karena banyak bantu masjid-masjid 100 miliar per tahun, pakai uang kas daerah tentunya. Kalau sudah melebar begini, apakah ada yang bisa pastikan Formula E itu masih mimpi dari idam-idaman Anies atau bukan? Secara Anies justru lebih senang naik sepeda lepas tangan daripada balapan di lintasan. Dan akhirnya waktu menjawab, memang tidak berkah rencana gelaran Formula E itu,
terbukti kemudian asalnya dihambat oleh wabah virus yang mendunia. Demikian artikel ini ditulis oleh Jaya Surubakti. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Indonesia. Rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Indonesia kerja. Rakyat selalu berdoa. Indonesia jaya. Indonesia jaya. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Dua periode.